Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hirsu Benar Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan kami berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yes, oke. Mbak Agi, itu kelihatannya semua peristiwa yang terjadi ini ada kaitannya dengan Mulyono ya. Kalau kita lihat dari rangkaian peristiwanya. Tapi mungkin orang kalau nggak mencermati apa urusannya sama Mulyono. Tapi mari kita bahas satu persatu ya, karena kan sekarang ini kira-kira ini ya, kita alur ceritanya lah ya Mbak Agi ya. Kan sekarang sedang marak sekali tuh berita apa mereka ada media nyebut vandalisme, grafiti, coret-coret. Tapi saya kira bukan vandalisme ya. Kalau vandalisme itu kan cuma tujuannya ngerusak aja. Kalau ini kan ada tujuan politik ya. Ya coret-coret di tembok adili Jokowi itu marak banget ya Mbak. Yang kemarin mengejutkan Betul. di Solo. Kemudian ternyata di Jogja juga luar biasa. Dan kota-kota lain sih kalau Jakarta dan sebagainya udah lebih dulu ya Mbak. Tapi sekarang makin masif dan indikatornya kalau udah masuk Solo itu kan itu daerah kekuasaannya Mulyono kan Mbak Agi ya. Apa nunggu karena dia pergi ke Abu Dhabi jadi kemudian dia pasang coret-coretnya. Ini menarik nanti kita bahas Mbak Agi terus juga soal Pak Prabowo yang ngomongin reshuffle gitu ya dan ini kan Dasko juga menyatakan dia memang ada orang yang tidak seiring lah nggak seirama lah dengan Pak Prabowo gitu dan orang kalau itu kan mengait-kaitkannya pasti kemarin kasus pagar laut ya ketika Trenggono yang waktu itu menyesalkan dicabut, dia menolak untuk dicabut. Kemudian sekarang soal ini gas LPG 3 kilogram, Bahlil Betul. Adalia. Ini kan juga orangnya Mulyono semua. Jadi ada kaitannya dengan Mulyono juga gitu. Belum lagi soal yang lagi heboh ya, Mbak. Kapan tuh peristiwanya ya, Mbak Agi yang Menteri PU bilang bahwa anggaran Kementerian PU itu termasuk anggarannya IKN itu diblokir sementara ini rekeningnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Iya, jadi kemarin Mas Ersu Oh sesudah kemarin tuh ya. bekerja dengan DPR gitu ya, Oke. Komisi 5 kalau tidak salah. Hmm. Dan langsung kan memang media itu penasaran bertanya, gimana nih kelanjutannya Hmm. IKN apa dan sebagainya. Ya, gimana mau ada kelanjutan, gimana mau ada progres, orang anggarannya aja nggak ada, katanya. Duitnya, Padahal duitnya Pak ora ono. Basuki, saya ingat betul Pak Basuki tanggal 21 Januari ya. Waktu itu ngadep sana bersama dengan Menko Infrastruktur, AHY, kemudian kalau nggak salah ada Menteri Perumahan ya waktu itu Anwar Ya. Marwar Sirait dan Menteri PU itu kan katanya Presiden Prabowo menyetujui anggaran untuk IKN sampai tahun 2009 2029 itu 48,8 triliun gitu dan Pak Prabowo menginginkan agar tahun 2028 itu sudah jadi ibu kota politik gitu ya nyebutnya ya ibu kota Betul. politik. Tapi memang dan tapi kan sebelumnya juga setelah itu bukan sebelumnya setelah itu Pak siapa Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian kan menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah itu tetap di Jakarta karena Jakarta masih jadi ibu kota kan ini betul-betul semua berantakan ini apa proyek-proyeknya Pak Mulyono ya Pak Jokowi ini Mbak Agi. Iya, jangankan bangun infrastruktur, Mas Herso, Mm. yang dari kemarin dibangun aja itu amburadul kan jadwalnya, semuanya Ah. tidak tepat waktu. Terus kemudian juga rencana pemindahan ASN, kenapa juga nggak jadi ya? Oh Karena nggak di sana, jadi betul iya loh. Iya, tadinya kan tadinya kan Januari mau betul. di itu Januari Mhm. gagal kemudian katanya setelah nanti setelah Lebaran. Lebaran ya gitu. Nah, tapi kemudian belakangan Menteri PAN-RB menyatakan bahwa belum belum dalam waktu dekat gitu dan belum belum ada kelanjutan. Jadi berantakan semua. Nah mulai bener kan kalau kita ngomongin bahwa ini kaitan kita ngomongin hari ini Mulyono karena semua terkait dengan Mulyono. Oke Mbak Agi boleh muter mana saja tapi pasti benar-benar muter kemana ketemu Mulyono lagi nanti tuh Betul. Mbak Agi. Mhm. Iya, kita mungkin mulai dari eh, keterangan dari Pak Dodi Hanggodo ya. Ini Oke. Menteri Mhm. PU ya. Menteri PU kemarin dia mengatakan bahwa ya memang nggak ada anggarannya itu Hmm. belum cair begitu. Hmm. Jadi anggarannya masih dipegang oleh Menteri Keuangan. Dan Hmm. ini tidak hanya terjadi di PU saja ya, juga Oh ya. terjadi di kementerian, lembaga-lembaga yang lain dan sebagainya begitu. Bahkan di tingkat daerah pun transfer dari pusat ke daerah itu kan kabarnya akan dikurangi 50% kan Mas Heru. Hmm. Di mana-mana sekarang sedang ribut begitu ya. Aduh, ini warisan Mulyono luar biasa sekali. Jadi mulai dari menteri, mulai dari bupati, itu kemudian wali kota. Sekarang tuh mereka sedang rapat semuanya untuk mencoret-coret anggaran ini nggak perlu, ini tidak begitu. Hmm. Jadi memang situasinya ini seperti itu, hektik begitu.
Ini karena apa? Ya karena sebagian besar anggaran itu sudah dipakai oleh Jokowi di masa dia memerintah gitu. Dan kita sekarang gilirannya adalah membayar utang. Nggak Mm. mungkin juga kita tidak membayar utang bunga beserta dengan pokok begitu kan. Nah, Nah, tapi kan sementara masalahnya gini loh Mbak. Oke, kalau dipakai kemudian benar, tapi kan dipakai dan kemudian jadi mangkrak. Itu kan yang jadi betul. masalah. Kan ini bukan hanya Ya, IKN kan kalau soal mangkrak kan. Itu soal ya. bandara-bandara internasional, pelabuhan dan sebagainya. Mm-mm. Jadi benar-benar sekali lagi ini karena nggak kerjanya nggak cuman kerja-kerja nggak pakai mikir-mikir-mikir. Jadinya seperti ini sekarang gitu kejadiannya. Iya, saya rasa ini sudah saatnya KPK bergerak. Hmm, Aneh hmm, kalau KPK ini tidak bergerak. hmm, Sesuatu anggaran di mana-mana ini sekian triliun, sekian triliun, sekian triliun, kemudian ini tidak berjalan. Nah, dulu eh, kajian publiknya seperti apa begitu ya? hmm, Dulu eh, apa ya targetnya apa segala macam semuanya kan tidak sesuai Mas Hersu. hmm, Banyak juga yang vendor-vendor belum terbayar, hmm, vendor yang rugi karena keadaan begitu ya, karena waktu yang molor-molor tidak sesuai dengan kontrak dan sebagainya. Nah, itu semua bisa ditelusuri awalnya di mana. Jadi bisa dimulai dari sejak perencanaan IKN itu sendiri. Kalau kita bicara soal IKN, juga soal infrastruktur misalnya bandara di Cepu misalnya. Cepu atau Blora itu ya Mas Hersu yang Jawa Tengah yang belakang ini juga disorot juga begitu karena hmm, mangkrak saja begitu. hmm, hmm, Siapa yang mau naik dari situ begitu. Jadi ini seperti yang uang ditebar-tebar saja hmm, begitu. Yang penting bangun 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 resmikan 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 hampir tiap hari Jokowi itu meresmikan di mana-mana, walaupun meresmikannya iya diresmikan bagian jalannya dulu, kemudian diresmikan bagian misalnya seperti bendungan gitu hmm, ya, itu groundbreakingnya nanti hmm. sudah ada peresmian, nanti ketika berapa persen begitu ya ditinjau itu diresmikan apanya seperti itu. Jadi yang penting dia terlihat bekerja dan banyak sekali pembangunan. Tapi kan pembangunan itu memerlukan maintenance juga dan Hmm. kemudian juga memerlukan tenaga kerja juga di situ. Nah, ini yang tidak dipikirkan. Dan kemudian juga ya sudah menjadi rahasia umum bahwa semua infrastruktur proyek apa PSN, proyek strategis nasional itu boncos ya, bocor sekitar 36 sampai 37% kan itu sudah di apa namanya menjadi statement resmi begitu Mas Hersu Dari PPATK ya maksudnya ya. dari PPATK ketika itu begitu dan itu boncosnya ke ASN, ke pejabat-pejabat begitu. Nah, ini kenapa KPK sampai sekarang tidak bergerak? Kita kembali ke sini ya. Jadi Pak Dodi Hanggodo itu dia dari anggaran semula 110,95 triliun itu yang dialokasikan kepada Kementerian PU begitu kan sekarang perumahan sudah pisah begitu Mas Irsu. Jadi ini untuk pekerjaan umum saja itu sekarang tinggal tersisa 29,57 triliun. Jadi dipangkasnya gila-gilaan gitu. Dipangkasnya 81,38 triliun. Nah, sementara Pak Dodi sendiri ketika itu pernah mengatakan 90% lebih, saya lupa ya 90-nya itu 96 atau 97, pokoknya hampir 100% lah. Itu adalah pembangunan infrastruktur multi years yang artinya sudah tahap-tahap yang memang harus dikerjakan karena sudah dimulai pada zamannya Pak Jokowi. Yang artinya ya dia tinggal ngontrol saja begitu, bukan merencanakan pembangunan baru. Sementara baru sisanya itu adalah pembangunan-pembangunan yang baru. Jadi artinya ya dia pun mengatakan, ya saya mau kerja apa gitu. Semuanya sudah ada gitu, tinggal pengawasannya saja. Yang ini pun dia juga mengatakan ya sekarang wartawan menanyakan bagaimana progresnya. Dia mengatakan ya progres apa? Uangnya saja tidak ada. Jadi uangnya itu belum cair dan kemudian ya kalau progres ini sekarang apa anggaran yang ada ya paling untuk makan menteri dia bercandanya seperti itu yang artinya kecil sekali. Kalau hanya untuk makan menteri itu kan artinya analoginya adalah berarti anggarannya sangat-sangat kecil yang dikelola oleh Kementerian PU yang Kementerian PU ini termasuk salah satu kementerian yang besar begitu ya Mas Ersu Ya, jumlah zamannya Pak ASN-nya Basuki, waduh kan benar-benar luar biasa. itu proyek Betul. basah kuyup di situ. Jadi ini memang waktunya pesta sudah berakhir dan waktunya cuci piring Mhm. gitu ya. Tapi kan ini Iya. anak tidak bisa menggambarkan secara tepat karena ini kondisi negara ya. Karena rakyatnya pembangunan harus terus berjalan kan gitu. Pertumbuhan Mhm. ekonomi juga harus dipacu dan salah satu terutama di daerah itu anggaran dari APBN APBD ya kalau udah jadi ke daerah itu Mhm. biasanya Mhm. memacu pertumbuhan ekonomi satu daerah itu rata-rata dari Iya. APBD, nggak bisa mengandalkan dari pertumbuhan sektor lain. Itu benar-benar ini nanti dampaknya mesti harus dikalkulasi ulang loh ya, bahwa yang terjadi kelihatan penghematan, tapi
kan misalnya sekarang saya membaca ini PHRI misalnya itu sudah mulai Mm-mm. mengeluhkan banyak sekali Betul. rencana rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu dari instansi pemerintah dibatalkan dan itu dampaknya panjang Mm-mm. banget. Itu mulai Mm-mm. dari catering, mulai buah-buahan dan Mm-mm. bahkan Betul. sampai sewa bunga, Mbak, untuk Mm-mm. biasanya kan kalau untuk kita bikin Mm-mm. stage-nya itu segala macam kan gitu ya, Betul. venue-nya itu kan pasti ada muncul. Jadi dampaknya juga ke petani yang luar biasa begitu. Ini yang mesti hati-hati juga ya karena walaupun kita tahu banyak sekali kebocoran-kebocoran itu dilakukan seperti itu. Rapat-rapat yang nggak penting itu sering dilaksanakan kan. Bahkan kita tahu misalnya provinsi A atau nggak usah provinsi deh Kabupaten A melakukan rapat kerjanya di Kabupaten B. Sebaliknya Kabupaten B melaksanakan rapat kerjanya di Kabupaten A yang sebelahan sebenarnya itu dan kadang-kadang Mm-mm. diambil hotelnya pas di sebelahan dengan itu. Tujuannya itu supaya SPJ-nya keluar. Kan itu hal yang kita tahu lah permainan semacam itu gitu. Bahkan yang Mm. saya pernah ceritakan ketika saya membantu sebuah instansi, mereka tertawa-tawa karena klaim apanya SPJ-nya itu lebih dari 30 hari. Bagaimana mungkin dalam satu bulan lebih dari 30. Ya ada yang 31 hari lah. Tapi ini lebih pokoknya. Dan mereka ketawa-ketawa karena memang kebiasaan mereka bawa pergi 2 hari, 3 hari nanti laporannya dibikin 5 hari dan itu sudah sama-sama tahu di kalangan ASN praktek semacam itu gitu. Betul sekali Mas Ersu. Jadi memang sudah habitnya itu sudah tidak baik. Iya. Sekian anggaran itu menguap. Belum lagi memang ini betul-betul presiden yang terdahulu tuh ya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya nggak ngotak gitu. Nggak ngotak tuh Oh artinya ya nggak apa itu mikir maksudnya? gitu. Oh nggak mikir ya. Otaknya nggak dipakai begitu Oh ya. nggak Jadi ngotak ya gitu. nggak mikir bahwa yang dipikirkan dirinya sendiri saja, tidak memikirkan bahwa bagaimana dengan presiden yang akan datang begitu. Mm-mm. Kalau anggarannya itu sudah ditarik dan kemudian proyek-proyeknya itu proyek-proyek yang kalau saya tidak dikerjakan ya nanti akan mangkrak begitu. Waduh Dan untung proyek bukan anaknya. Kalau anak yang jadi presiden gimana tuh? makanya dia pengen 3 periode begitu ya Mas Hersu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ini ketika eh, nilai dari anggaran yang sudah diefisiensikan, diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk Kementerian PU itu kan tinggal 29,57 triliun. Itu untuk seluruh Indonesia. Nah, kita bandingkan dengan permintaan Raja Juli Antoni sebagai wakil kepala OIKN sebelum Hmm, dia kemudian sekarang menjadi Menteri Kehutanan ya. hmm, Pada bulan Juni tahun yang lalu, tahun 2024, di hadapan anggota DPR ketika itu, dia meminta supaya ini tambahan ya, supaya anggaran untuk IKN itu menjadi 29,8 triliun kalau tidak salah. Itu tambahannya. Untuk apa? Itu untuk maintenance, terus kemudian melanjutkan infrastruktur yang masih berjalan, itu perlu tambahan katanya. Nah, sekarang kalau kita bayangkan hanya untuk IKN saja, Mas Hersu. Ini baru kota yang belum jadi. hmm. Itu Raja Juli Antoni sudah meminta hampir 30 triliun ya, 29,8 triliun. Sementara anggaran untuk Kementerian PU sekarang untuk seluruh Indonesia itu hanya 29,5 triliun. Hmm. Bayangkan. Jadi betapa kecilnya anggaran itu nanti begitu semuanya dan anggaran itu akan digunakan untuk keseluruhan pembangunannya untuk maintenance, untuk apa dan sebagainya, yang sangat-sangat krusial sebetulnya untuk transportasi dan sebagainya. Jadi ini saya rasa Pak Prabowo menginginkan ekonomi tumbuh lebih dari 8% atau minimal 8%. Ini untuk saat ini ya sangat-sangat sulit sekali. Dengan anggaran yang seperti itu, maka tidak memberikan ruang ekonomi untuk bergerak di daerah-daerah Iya. proyek tersebut. Yang biasanya misalnya kalau untuk infrastruktur begitu ya, itu artinya ada ribuan orang, tenaga kerja dari mulai supervisor, mandor, tenaga di lapangan, para insinyur, baik yang tenaga-tenaga yang terdidik maupun tenaga-tenaga yang hanya menjadi tukang, misalnya di lapangan, apa dan itu kan banyak sekali dan di Belum sekitar bagi saya. warung-warung seputar Nah, warung-warung itu warga. tadi. Ya. Belum lagi warung-warung semuanya yang tumbuh mendadak di tempat tersebut, begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian kos-kosan dari para pekerja tersebut. Jadi ekonomi tumbuh di sekitar situ. Belum lagi transportasi, angkot apa dan sebagainya, bengkel-bengkel karena mendadak ada proyek begitu kan yang besar-besaran. Begitu juga dengan suplai makanan, pertanian di sekitar juga tumbuh. Pokoknya banyak sekali lah yang artinya kita bisa memprediksi ekonomi berputar begitu. Nah, tapi sekarang dengan pemangkasan besar-besaran seperti ini yang
memang mau tidak mau harus dilakukan dengan anggaran yang boncos seperti ini. Tapi ya kita sekarang melihat ini bakalan bakalan suram begitu ya Mas Hersu, karena banyak sekali proyek-proyek yang apa nggak tahu ini diblokir oleh Sri Mulyani ini sampai kapan? Karena kan menurut Menteri PU Pak Dodi Hanggodo dia sendiri masih menunggu dari Komisi 5 begitu yang nanti akan memverifikasi begitu kan. Ini kan masih untuk finalisasinya belum belum deal begitulah untuk angka tersebut. Nanti kalau sudah ada finalisasi, baru kemudian dari Menteri Keuangan itu akan bisa keluar anggarannya. Dan anggaran itu sekarang kan diicrit-icrit kan Mas Hersu, bukan yang ya sekaligus seperti itu sekian triliun gitu. Sementara kalau di masanya Jokowi dulu kita bisa mendengar kutipan dari Basuki Hadi Mulyono misalnya dia mengatakan kalau saya tidak pernah seperti menteri-menteri yang lain yang harus minta-minta gitu ke Bu Sri Mulyani. Saya sih langsung Pak Jokowi, Pak Presiden yang langsung minta ke Ibu Menkyu dan itu langsung keluar. Jadi saya tinggal kerjakan saja, saya tidak pernah minta. Jadi Nah, betapa Jokowi ini dari apa yang dikatakan oleh Basuki itu saja itu betul-betul pemenangnya sangat kuat sekali. Jadi seolah-olah dia bisa menghitung, dia ya, sendiri ya, ya, ya. Dan bisa berarti Sri Mulyani kan APBN juga harus tanggung aman. jawab dong ya. Kalau dulu Betul Mas selama Hersu. berani blokir-blokir, kalau dulu dia apapun diminta oleh Jokowi diturutin kan gitu. Nah, Betul. saya kira Hmm. sebenarnya oke, ini dari sini kita mungkin bisa kalau bisa dikaitkan dengan yang tadi yang Anda ceritakan juga soal adili Jokowi ya. Berarti kan ini anggaran-anggaran kan ini masih mesti dibongkar dong karena hampir dipastikan kan kalau kemarin tadi Anda menyebut juga soal 36,7 kalau nggak salah persen itu ya yang disebutkan PPATK itu kan Ya. yang itu kalau PPATK itu kan apa ya mengawasi itu lalu lintas Hmm. peruangan di perbankan, Mbak. Di sistem Betul. perbankan kan. Mhm. Nah, kan banyak Mhm. juga proses-proses itu di bawah meja yang dilakukan itu kan nggak terdeteksi gitu. Jadi berapa sebenarnya persen yang sebenarnya bocor itu? Kalau jadi artinya kalau banyak pejabat-pejabat lama sekarang jadi di pemerintahan yang baru sekarang mereka mungkin nggak akan ngeluh karena mereka udah punya banyak tabungan uang haram yang cukup lama. Tapi pejabat-pejabat baru, nah itu yang kebagian mereka pusing sakit kepala ini gue mau ngapain kayak gitu sobat karena kemarin kan juga beredar anggaran dari Menteri PU yang untuk jalan raya untuk jalan ya itu kan Ya. maintenance-nya nol gitu kan itu kan Mhm. jadi gimana coba dia jadi ketika ribut-ribut misalnya ada lagi jalan-jalan yang rusak seperti eranya Jokowi kemarin nggak bisa dia langsung turun menutup karena memang nggak ada anggarannya gitu kalau dulu kan Pak Jokowi begitu ada bocor dia datengin dibagusin tapi kan tambal sulam aja kan sebenarnya yang teriak aja yang dibenerin yang nggak teriak yang nggak akan didatangin gitu. Iya, ini memang kondisi nanti kita harus siap ya, siap tahan marah, tahan emosi begitu. Karena kalau jalan-jalan nasional seperti itu tanggung jawab di pusat ini kan Mm. masih memakai anggaran tersebut. Kalau jalan provinsi itu Ya biasanya adalah provinsinya nggak dapat anggaran provinsi. dari Sementara alokasi dari pusat bagaimana? sementara yang anggaran untuk provinsi aja disunat besar-besaran Mm, begitu mm, kan, mm, mm. dan itu pun juga anggaran itu tadi sebagian-sebagian gitu di transfernya. Jadi itulah makanya Pak Prabowo dari sejak awal Sri Mulyani sudah langsung di bawah Presiden, tidak di bawah Menko Ekonomi lagi, beda dengan dahulu begitu ya. Jadi maka semua kebijakan karena ini memang butuh keputusan yang tepat Mas Hersu dan butuh keputusan yang cepat, tepat begitu karena kondisinya memang saya rasa sih ini sebetulnya kondisinya ini urgent banget begitu ya. Kita Mm. sekarang sudah masuk bulan Februari loh. Nah, ini anggaran-anggaran adalah untuk tahun 2025. Dan sementara seharusnya pembangunan itu kan berkesinambungan, bukan anggaran diblokir dan ya nggak ngapa-ngapain. Sekarang mau ngapain gitu? Anggarannya nggak ada gitu. Anggaran mungkin hanya untuk belanja pegawai, untuk gaji pegawai apa itu yang tersedia dan harus selalu ada. Tapi yang di luar itu ya, ini pegawainya juga ribuan ribuan pegawai ini juga akhirnya kan bingung juga Mas Erso. Yang tadinya sudah ada program ini, itu semuanya mandek begitu ya, hanya beberapa saja yang bisa dijalankan. Seperti kata Pak Dodi Hanggodo, ya itu tadi yang berjalan saat ini adalah program untuk makan siang aja. Artinya ya buat sehari-hari saja untuk makan siang dan untuk menggaji pegawai. Maksudnya pegawai kan juga perlu makan siang. Gajinya pun juga gaji selama 12 bulan ya, gaji 13, 14 belum tahu ini ya. Belum tahu, ini memang Ya. rumornya ya sudah kencang banget ini. Pemerintah sedang bingung bagaimana ini untuk gaji ke-13 gitu. Walaupun Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa nanti pasti akan ada gaji ke-13, tapi ya dengan Nggak kondisi pasti seperti dia ini nyebutnya menjadi insya nebak. Allah, Mbak, nyebutnya bukan Ya, pasti ya.
Tapi Ya, insya insya Allah. Allahnya orang Indonesia ini yang berbahaya Iya, gitu. Padahal insya Allah tuh betul. harusnya benar ya, orang ngomong itu insya Allah tuh benar. Tapi kalau di Indonesia kalau ngomong orang insya Allah, nah, ngeles nih badan kan gitu. Iya, sekarang Ya. pembangunan di IKN saja, Mas Yesu, ini yang kemudian ketika terjadi boncos-boncos seperti ini ya, anggaran diblokir-blokir, orang langsung ingatnya kan IKN. Karena Basuki ini kan tetap saja mengatakan bahwa iya tetap berjalan, tetap ini apa sekarang sedang investor diusahakan investor akan masuk apa, walaupun ARA mengatakan ya mereka hanya groundbreaking saja tapi nggak bangun-bangun begitu. Tapi ini kan terus menutupi ya, kita tahu Basuki ini adalah orang yang sangat dipercaya Jokowi, orang yang sangat dekat dengan Jokowi begitu, dan saya rasa apa yang terjadi di antara keduanya mereka sendiri gitu kan yang saling mengetahui begitu Mas Hersu. Ini yang rame juga belakangan ini adalah unggahan video itu dari salah satu vendor di sana. Ini vendor kalau untuk railing ya, untuk rumah menteri itu kan anggarannya 14 miliar gitu per rumah. Dan sekarang sedang masih dibangun terus begitu. Dan kalau untuk vendor railing tangga saja ini kan bukan pengusaha yang besar, Mas Hersu. Ini kasihan banget kalau mereka harus merugi sampai ratusan juta. Dan ini mereka mungkin sudah kesal ya, sehingga kemudian bikin video dan itu diunggah di websitenya mereka yaitu railingku.com. Proyek kita di IKN itu rugi sampai ratusan juta. Lah kok iso? Jadi tim Railingku dapat proyek pemasangan railing di rumah tapak jabatan menteri. Terus beberapa hal yang bikin rugi adalah biaya operasional yang membengkak dikarenakan kondisi proyek yang belum siap. Sementara tukang-tukang kita itu sudah harus stay di sana. Padahal railing kita itu jenis railing knock zone. Jadi kondisi tangga minimal harus sudah dipasang rame. Nah itu baru satu tuh yang bikin progres pemasangan railing kita di rumah tapak jabatan menteri molor dan rugi karena pembengkakan biaya akomodasi. Sebenarnya masih banyak sih yang bikin proyek kita di IKN tuh rugi. Tapi kalau video ini rame baru kita lanjut. Dan mereka pun ini ada partnya. Yang rame itu part 2. Dan mereka mengatakan kalau seandainya ini nanti viral, kami akan spill begitu, akan mengungkap lagi kerugian-kerugian yang lainnya. Padahal yang di spill itu saja itu sudah ratusan juta, di mana para pegawai ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh OIKN, mereka datang ke lokasi karena jadwalnya mereka tanggal segitu mereka harusnya sudah bekerja. Ternyata belum apa-apa begitu, sehingga mereka harus menghabiskan waktu di sana yang otomatis para pekerja itu mereka harus kos, mereka harus ada di tempat tinggal, mereka harus bayar makannya, transportasinya dan sebagainya, dan ternyata itu menghabiskan penundaan jadwal itu menghabiskan sampai ratusan juta. Ini kasihan banget ya, vendor-vendor yang seperti ini, dan katanya tidak hanya satu vendor ini sebetulnya Mas Hersu. Dan kalau kita bayangkan ini memang uangnya yang dibutuhkan untuk rumah menteri saja masih banyak sekali, karena kemarin kan anggarannya untuk sekian menteri di zaman Pak Jokowi berapa, 34 ya. Nah sekarang kalau menterinya banyak sekali dan kemudian lembaganya juga bertambah dan utusan apa dan sebagainya, itu artinya ada berapa rumah lagi karena mereka kan setingkat dengan menteri. Utusan khusus presiden saja itu gajinya sama dengan menteri, fasilitas yang melekat sama dengan menteri, mobil, ajudan, rumah dan sebagainya, hanya perbedaannya mereka tidak diberikan pensiun. Kalau menteri kan diberikan pensiun walaupun hanya menjabat sebentar begitu. Jadi berapa lagi jumlah yang dibutuhkan untuk IKN ini, sementara rumah yang jadi ASN belum menempati ke sana, AS-nya aja nggak ada, ngapain Ya, menteri pindah, kan nggak mungkin mereka bekerja ya, di sana tanpa ada anak buah. Nah, rumahnya sendiri perlu di maintenance, Mas Hesul. ya, Kalau enggak ya oke. jadi rumah hantu. Oke, kita pindah ya topiknya ya. Nanti Ya, jangan dihabisin dulu soal IKN, masih banyak nanti cerita lagi. Saya kira nyambungnya ini ke soal Adili Jokowi ya. Saya kira kaitannya ini ya, lebih nyambungnya ya. Baru nanti kita ngomongin soal reshuffle kabinet ya. Ini karena saya juga cukup terkejut ketika kemudian di Solo muncul itu, padahal kan katanya Solo itu daerah full dikendalikan penuhnya oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan saya membaca kemarin ada yang mau membalas konvoy. Kalau Pak Jokowi sebelumnya touring kan, touring dengan sepeda motor itu ada gantian yang mau touring, tapi ini kampanye Adili Jokowi di Jogja ya, dan di Solo ya, di Solo, Jogja, Jakarta udah lama yang begitu-begitu, di Medan juga cukup lama. Jadi ini saya kira relevan kalau mereka bertanya apa yang diadili kebijakannya, justru korupsi kebijakan itu dampaknya sangat besar kan gitu Mbak ya.
Betul. Kalau kita melihat lokasi-lokasinya, ini lokasi-lokasi yang memang menyasar kepada Jokowi dan Hmm. keluarganya, begitu kan Mas Hersu. Jadi misalnya di Jakarta, Adili Jokowi, itu sudah ada dari sejak Jokowi belum lengser. Mm-mm. Jadi di mana-mana, di Mm-mm. sudut-sudut kota Jakarta, itu sudah, dan kemudian itu kan dihapus ya, kalau tidak salah Satpol PP itu tugasnya. Jadi, tapi muncul lagi begitu. Dan kemudian juga di Solo begitu, di Solo ini banyak sekali Mas Hersu. Jadi Mm. tersebar di sudut-sudut kota begitu yang di Solo, dan kemudian yang di Medan itu juga banyak sekali begitu. Jadi yang di apa namanya, yang di Medan begitu katanya di Jalan Jamin Ginting, terus kemudian di banyak lah, ini nanti kita kita perlihatkan di mana saja begitu lokasinya. Sementara di mana, di Solo itu juga di banyak lokasi di Solo. Padahal ini kan kediaman dari Pak Jokowi. Kalau di Medan tempat menantunya. Jadi sepertinya memang ada tujuan, ada target. Karena Medan ini tempatnya Bobi Nasution dan juga Kahiyang Ayu yang ada di sana. Solo adalah kediamannya Pak Jokowi. Terus kemudian yang di Jakarta dari sejak Pak Jokowi belum lengser. Dan kemudian yang ada Jogja. di Jogja. Di Hmm. Jogja saja minimal ada 15 titik, ada di halte-halte angkutan umum, di bis begitu, Ya. kemudian di daerah Gondomanan atau Gondokusuman begitu ya, di Jetis, perapatan Jetis, di banyak tempat. Jadi ini Ya. memang sudah marak banget Mas Tapi yang Erso. saya agak heran kenapa di Yogyakarta itu pelakunya diburu. Apa maksudnya diburu? Apa yang tindakan apa yang salah dari itu kan nggak ada ya. Yang paling itu soal ketertiban umum saja dan itu tuh urusannya Ya. sama Satpol PP lah bukan dengan polisi kan mestinya ya. Delik apa? Yang di ini kan itu merupakan ekspresi sama apa bedanya dengan orang-orang yang teriak-teriak di orasi Adili Jokowi kan sama aja sebenarnya kan Mbak. Mhm. Iya, jadi kalau saya melihat ya, ini faktor Jokowi, apa ya namanya, faktor Jokowi mantan presiden ini masih pengaruh ya Mas Ersu. Dan mungkin pasalnya Dia pasal apa masih kayak kok presiden ketujuh sampai sekarang kan. ini vandalisme begitu, dan ini kayak yang memburu kan juga polisi. Polisi ini kan Kapolrinya juga eh, masih geng Solo, orang dekat Jokowi. Ya, kita bisa mengait-ngaitkannya dengan itulah ya. Ini yang di Solo kan juga katanya kabarnya itu akan diburunya adalah dengan cara di tempat-tempat yang ada tulisan tersebut ada CCTV. Jadi CCTV-nya diperiksa, tapi sampai sejauh ini memang belum ada tersangka, belum menemukan siapa pelakunya begitu Mas Hersu. Dan kemudian berdasarkan itu katanya akan ada yang jaga linmas gitu ya. Linmas yang akan, jadi kok sampai sebegitunya begitu ya. Saya rasa reaksi dari apa namanya, kepolisian atau dari APH ini, karena eh, masih banyak perbuatan jahat atau apa nama kejahatan, kejadian-kejadian kejahatan seperti tawuran, seperti misalnya pencurian, perampokan begitu ya, apalagi curanmor, Wah, kalau apa di judi Jogja malah begitu. apa namanya klitih itu Kritik, malah kritik. Iya. klitih. Klite itu yang harusnya perlu ditangani, bukan yang seperti ini begitu kan, ini dihapus saja begitu. Oke lah kalau saya lihat di CCTV ada ya kejar begitu ya, karena ini soal keindahan kota begitu dan soal tata tertib lah begitu, Ya, soal tapi itu ini aja pelanggarannya. Itu bukan eh, pelanggaran pidana lah gitu soal itu. iya, dan ini kan suara hati masyarakat. Kita kita fair saja. Memang seperti ini keadaannya begitu. Hmm. Apalagi dengan apa, Jokowi menyandang sebagai tokoh di posisi RP begitu, nomor 2 atau nomor 3 ya Mas Hersu. Nomor Itu kan tiga. sampai sekarang Hmm. masih Hmm. masih melekat di benak masyarakat begitu. Dan Hmm. juga berbagai hal lah yang kisruh lah ya, apalagi soal ekonomi seperti ini. Akhirnya kan orang yang nggak melek politik pun sekarang tuh seneng baca berita-berita politik. Kita bisa melihat di komentar-komentar dari apa, pemirsa off the record loh Mas Hersu. Mereka mengatakan seperti itu. Saya kalau sehari saja tidak melihat, nggak nonton off the record, maka saya akan ketinggalan berita, akan ketinggalan isu seperti itu. Dan kalau saya pun sekarang yang tadinya nggak peduli dengan politik, saya jadi melek politik sampai ke apa, keluarga saya, sampai ke istri saya, sampai ke anak-anak. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu karena ini menyangkut masa depan mereka. Orang Yes. sudah mulai Ya, paham. jangan salah ya. Orang selalu ngomong saya nggak suka dengan politik. Urusannya harga beras, harga ini semua itu Ini betul, kaitannya dengan luar politik. biasa. Nggak bisa kalau nggak ada politik. Jadi jangan Hmm. jangan ngomong saya nggak suka dengan politik karena kehidupan kita sehari-hari semua ditentukan oleh politik dan itu khususnya kebijakan dari pemerintah ya gitu ya.
Oke, Betul. Nah, ya, oh ya, tadi Mas Hersu menyinggung soal itu ya, apa rencana aksi. Iya, betul Mas Hersu, itu yang sekarang tersebar di hmm, medsos, baik di WA maupun di Instagram dan sebagainya. Ini saya yang menerima konvoy juga. ya. Iya, seruan demo gitu ya. Titik kumpul di kantor Balai Kota, bergerak ke depan rumah Jokowi di Desa Sumber Solo. Waduh, plus akan bergabung pula peserta Car Free Day di sepanjang jalan utama menuju kampus UNS di Jalan Insinyur Sutami Solo begitu. Oh, Jadi gede-gedean tapi dong ini ya. ya, tapi belum tertulis di situ siapakah penanggung jawabnya begitu Mas Hersu. Biasanya kalau mahasiswa sudah solid itu mereka biasanya ada ini bersama begitu ya, Hmm. sekretariat bersama, tanggung jawabnya siapa, korlapnya siapa begitu. Oke, kita tunggu yang di Solo, kelihatannya seru itu. Kita kita balik lagi ke Jakarta yang ngomongin reshuffle kabinet dan apa urusannya dengan Jokowi. Kaitannya sangat erat dengan Jokowi ya Mbak Agi ya. Iya, iya, karena reshuffle kabinet ini sepertinya memang Prabowo belum mengatakan reshuffle, Hmm. orang-orangnya Prabowo. Disingkirkan dia bilangnya. Iya, disingkirkan begitu ya. Apakah nanti itu berbentuk reshuffle atau gimana? Ya kita memaknainya jadinya apalagi kalau disingkirkan, kalau bukan kemudian di-delete begitu dari anggota Lihat. kabinet. Hmm. Nah, ini sementara kalau dari Dasko ya dia sudah mengatakan ya Mas Hersu bahwa ada Hmm. beberapa, nah artinya tidak cuma Hmm. satu, ada beberapa orang yang memang tidak seirama begitu Hmm. dengan Prabowo. Dan kalau kita melihat ini nama-nama memang banyak disebutkan ya Mas Hersu, Hmm. seperti misalnya itu sudah jelas yang baru saja itu Bahlil begitu yang Hmm. blunder besar-besaran dan kemudian juga Budi Ari begitu dan ini adalah orang-orangnya Jokowi begitu. Dan dalam Sebelum tiarap ya Budi Ari ya kelihatannya ya, benar ya. iya betul sebetulnya sudah apa dia sudah berusaha untuk ngomong koperasi terus tapi tetap dianggap kok tidak berkinerja begitu Mas Irso. Kalau saya lihat dia sudah ke sana ke sini ke koperasi ini ke koperasi itu begitu tapi Hmm. gebrakannya memang seharusnya ada gebrakan supaya terlihat. Kalau cuman meninjau sana meninjau sini Ini kemudian survei atau bukan ini? nah, kalau ini kan berdasarkan berita media saja. Kalau yang Hmm. survei itu yang dilakukan oleh Selios, Mas Hersu. Jadi Selios ini salah satu lembaga penelitian independen ya, Center Hmm. of Economic and Law Studies itu Selios. Dia merilis bahwa ada setidaknya begitu yang ada di atas itu ada 5 menteri yang kemungkinan ini karena kinerjanya atau apa mereka ini layak di reshuffle lah. Mereka ini adalah Raja Juli Antoni, terus Hmm. kemudian Bahlil Hmm. apa Lahadalia, terus kemudian Menteri Yandri ya Mas Hersu ya. Yang blunder Menteri paling awal ya. Hmm. yang awal sekali sudah blunder begitu dan kemudian Budi Ari dan Natalius Pigai Menteri HAM gitu. Nah, Natalius ini 2 hari yang lalu dia juga memang kan ada rapat kerja di Iya. DPR dan itu Nah, betul-betul saya melihatnya waduh kasihan juga ya Bang nah. Pigai ini karena dicecar habis begitu oleh anggota DPR dan mereka betul-betul menanyakan apa yang sudah Anda kerjakan ini apa begitu. Mereka mengatakan bahwa sudah 105 hari sampai dihitung sedetil itu ya sudah 105 hari, tapi tak tampak sedikit pun Bapak kerja katanya. Ya memang kalau kita lihat apa ya gebrakannya itu dari Natalius Pigai ini ya itu yang dipertanyakan sementara yang lain berlomba-lomba 100 hari ini ada pencapaian-pencapaian tertentu. Ini yang membuat anggota DPR kemudian gusar begitu kalau kita melihat Mas Hersu. Dan kalau kita melihat di bidang ekonomi Budi Ari ini sudah pastilah Hmm. itu tadi pencapaiannya kurang terus kemudian kalaupun dia nimbrung di acara ini kan koperasi ya. Hmm. Koperasi kan juga sebagai penyelenggara lah, vendor dari makan gizi gratis dan sebagainya. Tapi itu tidak dianggap sebagai kinerja dia karena itu memang program sudah ada. Dan juga nggak memiliki terobosan menurut Selios ya. Kemudian ada juga Raja Juli. Raja Juli ini memang aneh banget. Ini posisi yang sangat-sangat aneh. Ada orang ditempatkan di Kementerian Kehutanan dengan background politik seperti Raja Juli. Padahal ini apa masalah-masalah kehutanan itu mirip sekali dengan masalah-masalah ATR BPN, agraria dan BPN. Hmm. Jadi banyak masalah teknis di sana, istilah-istilah begitu Mas Hersu juga berhubungan dengan isu-isu internasional seperti itu kan. Kalau ATR BPN lebih kepada isu dalam negeri, baru berhubungan internasional ketika berhadapan dengan investor asing begitu kan. Tapi kalau kehutanan ini banyak sekali yang ditangani oleh Raja Juli Antoni yang track Hmm. recordnya apa begitu kan.
Nah, tapi ya kita langsung paham, ini kan orangnya Jokowi, ini orang PSI, dan kemudian banyak sekali masalah PSN itu yang berhubungan dengan kawasan-kawasan hutan yang nantinya ditangani Raja Juli Antoni ini, maka kemudian akan mempermudah PSN itu berlangsung gitu, tetap berjalan gitu, Mas Heru. Di Rempang, di apa namanya, di PIK 2 sekarang ini, kemudian di NTT, di Papua, ini kan hubungannya dengan hutan, konversi hutan. Jadi Raja Juli Antoni ini juga dianggap tidak menjadi salah satu menteri yang tidak memiliki kontribusi yang berarti begitu. Bahkan omongannya sering blunder, nggak bisa membedakan antara apa konservasi itu apa sebetulnya yang dimaksud dengan itu dan sebagainya. Yang lainnya Bahlil yang tadi sudah dibahas begitu ya. Dia blundernya banyak sekali dan juga sepertinya tidak kompeten sebetulnya Bahlil ini ya Mas Hersu. Ya. Kemudian yang lainnya itu yaitu Bang Natalius Pigai. Jadi lima besar. Tapi sebetulnya kalau nama-nama yang lain, misalnya kalau kita melihat yang entah di reshuffle atau tidak nantinya, tapi seperti Erick Thohir, ini kan kemenangannya dipangkas banyak sekali kan Mas Hersu. Mungkin sekitar secara materi sekitar 90% begitu ya. BUMN besar yang nantinya akan masuk ke dalam Danantara. Ya akhirnya hanya sekitar ya mungkin kapitalisasi BUMN hanya sekitar 10% gitu yang masih di bawahnya Erick Thohir. Yang nantinya sementara di Yes. Danantara mungkin yang memegang adalah orangnya Prabowo juga begitu. Yes. Oke, jadi nggak berlebihan kalau tadi di awal saya menyebutkan topik kita itu semua ada kaitannya dengan dengan Jokowi, dengan Mulyono dan para ternaknya, gitu kalau netizen menyebutnya ya, Mbak Gi ya. Iya, sementara Mulyono sedang jalan-jalan ke luar negeri, Yes, entah karena situasi di sini memang sedang panas. memanas atau bagaimana begitu ya, melarikan diri sementara di sana Ya, healing. padahal pulangnya juga ke panas karena di sana padang pasir kan gitu. Oke, Mbak Agi ya, kita Oke. akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Arsul Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.